Dalam percayaan Islam itu, setiap manusia yang terlahir ke dunia itu dulu Allah ciptakan dalam satu waktu yang bersamaan, kemudian dipergilirkan lahir ke dunia secara berurutan, ya, bertahap-tahap turunnya. Tapi ruh manusia itu diciptakan satu waktu, dan di alam ruh itu Allah pernah bertanya dulu kepada semua kita. Kita lupa. Karena hari ini, apa Allah tanyakan, alastu birabbikum, apakah aku Rabbmu? Jadi, apapun orang agamanya, baik dia ateis, agnostik, ya, apapun Hindu, Buddha, apapun itu namanya. Saat ini, kalau mendengar nama Allah itu, dia seperti deja vu gitu pasti. Saya berapa kali saya perhatikan di Bali ya, ngomong sama beliau, kayak aku pernah dengar nama dia di mana? It's so beautiful. What is this? A-L-L-A-H, apa itu? Kayak kenal gitu. Kayak kenal di mana, tapi enggak tahu. Dulu seluruh huruf itu beriman. Kenapa? Karena tidak ada asbab, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, makanan, yang ada hanya Allah. Tapi ketika kita lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa taala itu menggaibkan dirinya. Allah nggak nampak, Allah bersembunyi di balik matahari. Sampai hari ini ada orang yang melihat matahari, memperhatikan matahari, manfaat datang dari matahari, kehidupan datang dari matahari. Bagaimana kalau tidak ada matahari? Akhirnya mereka sujud menyembah matahari. Sampai detik ini ada. Oh iya, ada tuh suku dulu tuh. Bukan sampai hari ini. Saya ke Jepang kemarin ketemu tempat agama Shinto. Ada beberapa kepercayaan, penghayat kepercayaan. Itu contohnya. Mereka nggak kenal Allah, karena Allah memang menggaibkan dirinya. Maka dalam Al-Quran dikatakan orang-orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Sungguhnya orang beriman itu dia percaya kepada yang tidak tampak. Kemudian ada orang yang memperhatikan sapi, tidak sapi susunya bisa bermanfaat. Sama ibu kita nyusu cuma 2 tahun sama sapi sampai mati, maka harus kita muliakan sapi. Bahkan ada satu kaum yang memuliakan sapi, bahkan menyembah sapi. Ada yang tinggal di gunung-gunung yang mengeluarkan wedus gembel, akhirnya ambil sapi, ambil pengorbanan sembah, taruh ke biar gunung nggak marah. Padahal yang menciptakan gunung itu Allah, yang menciptakan laut itu Allah, yang menciptakan matahari, bulan, bintang, semua itu Allah. Kan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya pernah mencari Allah. Karena kita semua, saya yakin kita semua sedang rindu mencari siapa sih sebetulnya yang menciptakan saya. Apa maksud saya ada di dunia ini? Semua orang yang berakal pasti berpikir. Semua orang melihat, pasti dia akan melihat kebesaran Allah di mana-mana. Yang bicara punya lisan pasti dia akan suka membicarakan kebesaran Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu dia cari siapa yang menciptakan langit. Tuhan itu siapa? Dilihat bintang tiba-tiba hilang, oh nggak mungkin. Dia bulan, dia lebih besar, nggak mungkin hilang. Matahari terbit timur, tenggelam di barat, nggak mungkin. Sampai Allah hantarkan malaikat Jibril itu yang tadi masukin tanah ke Musa itu. Dia kan tugasnya kan menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya. Jadi malaikat Jibril itu memperkenalkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjelaskan siapa itu Allah. Yang menciptakan matahari, yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat, yang menghidupkan, mematikan. Dan dihantarkanlah nama-nama Allah yang dalam Islam Asmaul Husna, yang kemarin salah satu saya kasih lukisan itu Asmaul Husna nama Allah itu. Jadi kalau orang mengenal Allah, saya rasa dia tidak perlu mencari-cari lagi. Jadi semua pesan kebaikan itu sudah terdengar di telinga kita semua. Kata Allah, sebagian orang menerima, sebagian menolak. Sebagian orang dia menuhankan fikirannya. Ya, jadi dalam Al-Quran itu, Bang Coki, ayat pertama setelah Al-Fatihah itu surah Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim. Itu artinya apa? Nobody knows. Itu buktinya kita disuruh menafikan akal kita. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Nih, semua saya tanya nih cewek-cewek di sini, berapa jumlah alis matamu? Nggak tahu kan? Nah, satu pertanyaan kita nggak tahu. Mana kita nggak tahu apa-apa. Kita banyak nggak tahunya. Nah, maka dihantarkanlah 124.000 orang Nabi itu membawa satu kalimat yang sama, pesan yang sama, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, itulah yang disebut dengan din. Din itu agama Islam. Dan Islam itu tersempurnanya dengan datangnya baginda Muhammad SAW, the last messenger of Allah. Dari Nabi Adam alaihissalam bergantian sampai Nabi Isa alaihissalam, kemudian ditutup dengan Nabi Muhammad membawa sebuah cerita yang sama tentang surga, tentang neraka, tentang mahsyar, sirat, semuanya, tentang malaikat, tentang iman kepada yang tidak tampak itu. Nah, jadi memang tidak ada lagi hari ini orang yang tidak menerima ilmu itu, yang tidak tahu tentang ilmu itu. Sebagian orang itu dia berat untuk menafikan, membohongkan akalnya. Nah, makanya ada perkataan Sayyidina Ali yang aku suka tuh. Beliau katakan, siapa yang yakin dengan kekuasaan, Allah akan hinakan dia. Siapa yang yakin dengan harta, Allah akan kurangkan hartanya. Meskipun sudah punya miliaran, dia tetap kurang, nggak pernah cukup. Siapa yang yakin dengan ilmunya, Allah akan sesatkan dia. Siapa yang yakin dengan akalnya, Allah matikan akalnya. Nah, jadi banyak orang hari ini dia pikir dia tahu, padahal kita nggak tahu apa-apa. We don't know, nothing.
Maka Islam itu yang Bang Densu jelaskan kemarin, berserah diri, total surrender. I'm nobody, I'm nothing, aku nggak tahu apa-apa, aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Selagi belum mampu mengatakan itu, kita tidak akan pernah bisa menerima itu agama.